Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kerja dan karya kami. Namun kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi seluruh langkah kami. Firman-Mu menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu menerangi jalan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 8 ayat 1-6 yang mengatakan, "Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu." Demikianlah bacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Tuhan dengan umat Israel adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian. Perjanjian itu bukan sembarang perjanjian. Perjanjian itu dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar agreement, melainkan covenant. Tepatnya covenantal relationship atau ikatan perjanjian kudus. Itulah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Dalam perjanjian itu, Tuhan Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya, bukan umat Israel yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjian itu terdapat dalam beberapa bagian di Alkitab, tetapi kita bisa membaca dalam Imamat pasal 26 ayat 12. Di situ dikatakan, "Aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Terlihat jelas dalam Imamat pasal 26 ayat 12 bahwa ada jaminan bahwa Tuhan akan menjadi Allah bagi umat Israel. Sementara itu, Israel akan menjadi umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi umat Tuhan memang terlihat membanggakan. Namun, menjadi umat Tuhan ternyata tidak mudah.
Menjadi umat Tuhan berarti hidup menurut kehendak-Nya dan melaksanakan seluruh firman, titah dan ketetapan-Nya. Jika umat Israel tidak menjadi umat Tuhan yang hidup menurut kehendak-Nya dan melaksanakan seluruh firman, titah dan ketetapan-Nya, maka berarti umat Israel mengingkari, melangkahi janji yang telah diikat oleh Tuhan. Dan pengingkaran janji yang telah diikat Tuhan dengan umatnya adalah dosa terhadap Tuhan. Dan rupanya hal itu terjadi pada masa Hosea dipanggil dan diutus Allah menjadi nabi. Kalau kita membaca di ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa umat Israel melangkahi perjanjian Tuhan. Dalam hal apa mereka melangkahi perjanjian Tuhan? Kalau kita membaca di ayat 4, kita dapat mengerti bahwa umat Israel melangkahi perjanjian Tuhan dengan membuat berhala-berhala dari emas dan perak, serta mereka sujud menyembahnya. Dan karena mereka melangkahi perjanjian Tuhan, mereka merusak perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan umatnya. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan malapetaka menimpa mereka. Tuhan berfirman di ayatnya yang ke-7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Namun demikian, apakah dengan dosa pemberontakan Israel Tuhan membatalkan janjinya? Syukur kepada Tuhan bahwa dalam murka Tuhan bagi umat Israel karena Israel mengingkari, melangkahi janji yang diikat Tuhan dengan mereka, Tuhan sama sekali tidak pernah mengingkari atau membatalkan janjinya. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Apa bukti bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya? Bukti nyata kesetiaan Tuhan pada janjinya adalah ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah menjadi manusia untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Dan Ia mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga manusia mengalami yang namanya keselamatan. Keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus mau menyatakan bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya. Ia tetap bersedia menjadi Allah kita, Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena Allah tetap setia kepada janjinya, Ia tetap mau menjadi Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita tetap menjadi umat-Nya. Menjadi umat-Nya berarti meninggalkan cara hidup manusia lama yang hidup dikuasai oleh dosa dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Kehidupan sebagai manusia baru berarti kehidupan yang tidak dikuasai lagi oleh dosa, melainkan hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hanya itu, hidup menjadi manusia baru berarti hidup menurut kehendak-Nya, melakukan perintah, titah dan firman-Nya. Saudara-saudaraku, di pagi ini, sebelum kita menjalani aktivitas, mari kita merenung sejenak. Sudahkah kita menjadi umat Tuhan yang menjalani kehidupan sebagai manusia baru? Manusia baru yang hidup menurut kehendak-Nya,
melakukan perintahnya, titah dan firman-Nya. Mari kita merenung sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk Allah yang selalu setia kepada janji yang telah Allah ikat dengan umat-Nya. Engkau tidak pernah membatalkan janji itu, walaupun kami umat-Mu seringkali memberontak. Engkau tetap mau menjadi Allah yang menyelamatkan kami. Dan biarlah kiranya kami juga tetap setia menjadi umat-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar sebagai umat-Mu kami boleh hidup sebagai manusia baru. Kami meninggalkan cara hidup lama yang dikuasai dosa, dan kami hidup menurut firman Tuhan, perintah Tuhan, titah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati, agar segala yang kami kerjakan dan lakukan tidak sia-sia. Kami boleh memaknai kehidupan kami, memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi warga Jemaat GPB Betania yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan kekuatan iman dan jalan keluar, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh aktivitas kerja dan karya kami. Kiranya segala yang kami kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, sehingga kami hidup berdasarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.